Bismillahirrahmanirrahim. Bagian yang kedua, beliau menjelaskan kepada kita keistimewaan kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Daw'il Kitab was Sunnah yang sedang kita bahas, dipandang dari sisi penyusunannya. Ini bagian yang kedua dari muqaddimah yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Saleh bin Abdul Aziz Al-Syekh hafizahullah ta'ala. Keistimewaan kitab yang sedang kita bahas, Al-Fiqhul Muyassar fi Daw'il Kitab was Sunnah, dilihat dari sisi penyusunannya. Maka paling tidak ada 5 poin yang beliau sebutkan. Yang pertama, kitab ini disusun berdasarkan keputusan resmi dari pemerintah. Subhanallah. Ini termasuk kewajiban setiap pemerintah kaum muslimin dimanapun mereka berada. Dan pemerintah Arab Saudi memberikan contoh kepada kita melalui Departemen Agamanya, memerintahkan, meminta, memohon kepada para ulama untuk menyusun buku ini. Ini yang pertama. Yang kedua, buku ini ditulis oleh sekelompok ulama yang dalam dunia akademis telah mencapai puncak pendidikan tertinggi. Walaupun tentu ilmu seseorang tidak mesti diukur dengan titelnya, tetapi paling tidak itu menunjukkan kepada kita dia memiliki ilmu. Maka disebutkan dalam buku ini disusun oleh 4 orang profesor doktor dalam bidang ilmu agama Islam, khususnya dalam bidang fikih. Yang pertama, Profesor Dr. Abdul Aziz Mabruk Al-Ahmadi. Yang kedua, Profesor Dr. Faihan bin Shali Al-Matiri. Yang ketiga, Profesor Dr. Abdul Karim bin Sunaitan Al-Umari atau Al-Amri. Yang keempat, Profesor Dr. Abdullah bin Fahad Asy-Syarif Al-Hajiri. Jadi 4 orang ulama bergelar profesor doktor dalam bidang ilmu agama Islam. Baik, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, ayat-ayat dan hadis-hadisnya itu diteliti kembali oleh Profesor Dr. Abdul Aziz Mabruk. Jadi beliau meneliti kembali ayat-ayat dan hadis-hadis dalam kitab ini. Dipastikan hadis-hadis yang disebutkan adalah hadis-hadis yang sahih. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, diteliti kembali kitab ini setelah ditulis, sebelum diterbitkan, diteliti kembali oleh 2 orang ulama, profesor dan doktor pakar di bidang fikih. Yang pertama, Profesor Dr. Ali bin Muhammad Nasir Faqihi. Beliau guru kita, pengajar di Masjid Nabawi juga, termasuk ulama senior di kota Madinah saat ini. Yang kedua, diteliti kembali juga oleh Dr. Jamal bin Muhammad As-Sayyid. Ini yang keempat. Jadi kitab ini diteliti kembali sebelum diterbitkan oleh para ulama yang juga pakar di bidang fikih. Kemudian yang kelima, jemaah sekalian, buku ini dicetak oleh lembaga percetakan resmi negara, salah satu yang terbaik di dunia, yaitu Mujamma' Malik Fahad yang ada di kota Madinah. Spesialisasi utamanya menerbitkan buku-buku agama, tapi lebih spesifik lagi menerbitkan Al-Quran, kitab aslinya, dan Al-Quran terjemahan sudah mereka terbitkan dalam puluhan bahasa dunia ini. Jadi ini termasuk percetakan terbaik di dunia saat ini. Mujamma' Malik Fahad yang ada di kota Madinah. Baik, ini 5 poin keistimewaan buku ini kalau kita pandang dari sisi penyusunannya. Keistimewaan buku ini dilihat dari sisi isinya. Keistimewaan buku ini dipandang dari sisi isi buku. Maka Syekh menyebutkan ada 5 keistimewaannya. Ada 5 keistimewaannya. Yang pertama, at-taharri al-balik fi sihhati ma tubna alaihi al-ahkam al-fiqhiyah min ahadithi
wa athari fi kulli mas'alatin. Usaha yang maksimal untuk memastikan kesohihan hadis-hadis dan asar dalam setiap permasalahan yang menjadi sandaran dalam hukum-hukum fikih. Ini yang pertama. Jadi memastikan kesohihan hadis-hadis dan asar yang terdapat dalam buku ini. Yang kedua, syumuluhu wasti'abuhu li jami'i abwabil fiqh wa masailhi allati laisa lil muslim ginan anha. Ketercakupan buku ini meliputi seluruh bab fikih dan permasalahan-permasalahan terpenting yang dibutuhkan oleh setiap muslim. Jadi para ulama penulis buku ini telah berusaha semampu mereka untuk mengumpulkan semua bab fikih dan permasalahan terpenting yang dibutuhkan oleh seorang muslim. Walaupun tentu enggak semua permasalahan, tapi yang paling pentingnya. Baik, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, wuduhu ibaratihi wa yusru uslubihi liyantafi'a bihi talabatul ilmi faman dunahum min amatil muslimin. Jelasnya ungkapan dan mudahnya tata bahasa dalam buku ini agar para penuntut ilmu bisa mendapatkan manfaat, begitu pula umumnya kaum muslimin. Jadi walaupun orang-orang awam, bukan orang yang berkonsentrasi menuntut ilmu, insyaallah ta'ala bisa ikut belajar buku ini karena mudah bahasanya. Kemudian yang keempat, dikkatu taqsimatihi wa suhulatul istifadah min mawdu'atihi wa dzalika bija'liha tahta unwanat tadullu 'alaiha wa tu'inu 'ala fahmiha. Kedetailan pembagian. Jadi penyusunan babnya itu detail. Dan mudahnya kita mendapatkan faidah dari tema-tema, yaitu disusun berdasarkan judul-judul atau tema-tema pembahasan sehingga memudahkan kita untuk memahaminya. Kalau bahasa kita sekarang, sistematis. Jadi buku ini disusun secara sistematis sehingga mudah dipelajari. Kebanyakan kaum muslimin itu merasa berat mempelajari buku-buku yang ditulis para ulama terdahulu. Karena ulama dahulu, ya mereka menulis sesuai dengan zaman mereka. Kalau zaman kita sekarang, orang akan mudah apabila dibuat secara lebih sistematis. Iya. Yang kelima, tadammanuhu at-tanbih ala jumlatin minal mukhalafat asy-syar'iyyah allati rubbama waqa'a fiha katsirun minal muslimin imma jahlan au taqlidan. Buku ini juga membahas peringatan terhadap sejumlah penyelisihan syariat yang dilakukan oleh banyak kaum muslimin. Apakah karena tidak tahu atau karena taklid, ikut-ikutan. Ini diantara keistimewaan buku ini. Buku ini juga menyebutkan sejumlah penyelisihan syariat atau kesalahan-kesalahan yang terjadi di masyarakat kaum muslimin, mungkin karena ketidaktahuan atau karena ikut-ikutan. Inilah jemaah sekalian, 5 keistimewaan yang terdapat dalam buku ini apabila kita pandang dari sisi isi buku.